Pak Agus Mulia, Assalamualaikum Pak Agus. Assalamualaikum Mas Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Suryati, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Pak Marjana. Salam. Sehat selalu. Alhamdulillah. Pak Bisro, Assalamualaikum Pak Bisro. Waalaikumsalam Pak Marjana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Lagi di mana nih pakai masker? ini foto aja di kantor. Kemarin saya ke ini lagi Pak, nengok komodo lagi. Waduh, alhamdulillah. Udah ramai ya sekarang? Enggak, belum normal sih, masih belum begitu. Iya. Nengok pembangunan itu kemarin dari kantor. Yang itu ya, apa namanya? Apa itu namanya? Yang loh buaya. Ya, loh buaya. Loh liang. Iya, loh liang. Hotel itu ya? Bukan Jurassic Pak. Park. Bukan, hanya untuk trekking aja. Penyeberangan ya. Trekking aja agar pengunjung lebih mudah lihat komodo dengan aman sih. Hingga komodonya juga leluasa ya. Iya Pak. Besok kalau ada waktu Pak, besok pagi. Oh iya, insya Allah. Karena kita untuk ini pengen bareng solusi juga untuk ceramah. Iya, boleh. Assalamualaikum Pak Marjana. Waalaikumsalam Pak Abdul Majid. Sehat Pak Abdul Majid. Alhamdulillah Pak. Assalamualaikum Pak Mar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fred. Sehat, Fred? Sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Assalamualaikum Pak Marjana. Waalaikumsalam ya Pak Ustaz. Sehat Pak Ustaz? Sehat alhamdulillah. Suara saya terdengar ya? Ya, suara terdengar Ustaz. Tadi live ya? Iya, lagi live sebentar. Boleh kita buka Pak Ustaz? Ya, silakan Pak Marjana. Baik. Bapak Ibu sekalian, mari kita segera mulai pengajian kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Pak Ustadz Arifin Nugroho, Bapak Ibu sekalian hadirin jamaah pengajian Masjid Alim Solusi, baik yang dari Masjid Alim Solusi, dari Al-Mizan, dari Masjid Ukhuwah, dari masjid di
Bintaro, juga teman-teman dari Bank Mega Syariah, Bank Mega, dan saudara-saudara semua yang hadir pada hari ini. Kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat dari Allah SWT, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, dan Allah berikan hidayah sehingga hari ini kita masih bisa menyempatkan, bisa meluangkan waktu kita untuk sama-sama mengaji, menambah ilmu agama, memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Semoga duduk kita di depan monitor hari ini, mendengarkan tausiah bil mau'izah hasanah, dicatat oleh Allah sebagai kebaikan dan menjadi jalan yang mempermudah jalan kita menuju surga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa mari kita sambungkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, dan juga umatnya sampai akhir zaman. Semoga salawat kita bagian daripada mahabbah kita kepada Rasulullah. Semoga salawat kita mengantarkan diridhoinya untuk memberikan syafaat kepada kita semua di yang masa nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak yang saya hormati, berkhusus Pak Ustadz Afri Nugroho, alhamdulillah ketemu lagi setelah hari Sabtu yang lalu, minggu lalu, kita sudah memulai kajian mengenai Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini peristiwa yang luar biasa, tidak cukup diceritakan dalam waktu 1 jam, 2 jam. Oleh karena itu, hari ini kita akan melanjutkan untuk memahami supaya lebih utuh pemahaman kita, supaya lebih utuh sirah kita mengenai perjalanan Rasulullah, beserta hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan segera mulai dan kita awali dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga dengan sirah Al-Fatihah Allah bukakan mata hati dan pikiran kita. Allah, kita kirimkan juga syafaat Al-Fatihah ini untuk teman-teman kita, saudara kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Keluarga kita, orang tua kita yang sedang mendahului kita, semoga diberikan lapang kuburnya, diampuni dosanya. Dan orang tua kita yang masih bersama kita, semoga diberikan kesehatan, sehat yang afiat, sehat yang penuh dengan kebahagiaan. Dan untuk kita semua, semoga Allah melindungi kita semua dari bala bencana. Ila hadiniyah wa ila nasan salihah wa ila hadatin nabi al-fatihah. Alhamdulillah. Ya kana wa iya nasta'in mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah wal hasanah dari Pak Ustadz Afri Nugroho. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengisi chat atau raise hand untuk nanti di akhir session kita akan tanya jawab. Dan buat teman-teman saudara yang sudah berinfak, terima kasih. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Kepada Pak Ustadz Afri Nugroho, disilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita berjumpa kembali di penghujung bulan Rajab ya. Mudah-mudahan ini menjadi penghujung yang penuh dengan keberkahan bagi kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita dimasukkan dalam segala kebaikan di bulan Sya'ban. Dan insya Allah kita akan disampaikan dengan penuh keberkahan menuju ke bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan nikmat yang akan Allah limpahkan kepada orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya lupa itu kemarin terakhir sampai di mana ya Pak Marjana? Kemarin sampai 3 pesan di Sidratul Muntaha. Oh, di Sidratul Muntaha ya. Sedikit mengulang sedikit kalau begitu ya. Jadi sudah sampai Sidratul Muntaha, alhamdulillah. Jadi kita
mereview sedikit kemarin bahwa perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan segala kemuliaan Masjidil Aqsa. Ya, insya Allah mudah-mudahan si pekan yang lalu pastinya sudah gitu ya. Kita bahas tentang Masjidil Aqsa dengan segala kemuliaannya dan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok diperjalankan ke sana. Kalau memang tujuannya Sidratul Muntaha, kenapa tidak langsung dari Ka'bah? Sangat bisa, tetapi ada isyarat yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga harus ke Masjidil Aqsa. Bahkan Masya Allah itu ya, kalau kita lihat dari mukjizat, jangan mukjizat, dari peringatan hari besar kita itu ya, peringatan hari besar Islam itu ya, itu kan ada beberapa di negara kita itu. Ada Maulid Nabi, ada Muharram, ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ada apa lagi? Isra Mi'raj. Itu yang di dalam Al-Quran dari peringatan hari besar itu yang punya nama surat itu hanya Isra dan Mi'raj. Hanya ada surah Al-Isra. Surah Al-Maulid nggak ada. Surah Al-Muharram nggak ada. Surah Al-Hijrah nggak ada. Dan surah Al-Isra. Ya, itu kan termasuk satu isyarat tersendiri gitu ya. Bahkan di surah Al-Isra dari 111 ayat itu di ayat pertamanya dimasukkan. Seolah itu diberikan kedudukan juga. Ada surah Al-Baqarah, misal contoh bercerita tentang masalah Baqarah, tapi tidak langsung di ayat pertama. Ada surah Ali Imran bercerita tentang keluarga Imran, tapi juga tidak langsung di ayat pertama. Begitu juga surah Al-Kahfi misalkan. Bercerita tentang Ashabul Kahfi juga tidak langsung di ayat pertama. Jadi ketika itu ada nama suratnya dan langsung disebutkan di ayat pertama, tentu istilah pepatah Arab itu al-labib bil isyarati yafham. Orang cerdas itu dengan isyarat saja dia bisa memahami tentang apa yang ada di dalamnya. Nah, sama kita juga begitu ya. Dan kalimat apa namanya namanya itu, kata namanya itu Masya Allah Al-Isra, yang memperjalankan. Yang memperjalankannya kemana? Yang memperjalankan ke Masjidil Aqsa. Jadi seolah sekali lagi sekedar ingin mengingatkan kita bersama, kita diminta untuk senantiasa memperjalankan apa yang ada pada kita ini ke Masjidil Aqsa. Memperjalankan, mengisrokan doa kita. Lalu mengisrokan pikiran kita. Mengisrokan harta kita dan mengisrokan jasa kita. Ya, mengisrokan doa kita itu, lantunkan doa kita untuk sahabat-sahabat kita di Masjidil Aqsa, karena saat ini sedang tertindas ya kan. Itu udah Isra itu. Jadi makna kok ada sampai surat yang namanya Al-Isra gitu. Dan yang diceritakan di ayat pertamanya ketika Allah sampaikan Allah yang Maha Suci yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalimat memperjalankannya itu dimasukkan. Maka kita harus mengambil itu. Mengisrokan doa kita. Isrokan doa kita. Jangan sampai kita dalam hidup ini nggak pernah mendoakan sahabat kita di Masjidil Aqsa. Zalim. Ya. Mengisrokan pikiran kita. Ini termasuk sarana untuk mengisrokan pikiran. Sehingga pikiran kita ini tidak hanya berkutik pada pikiran ekonomi atau politik dalam negeri semata. Tidak. Berpikir untuk di sana. Isrokan pikiran kita. Mikirkan tentang Aqsa. Karena itu perintah. Yang diawali dengan mukjizat, apa nggak luar biasa? Perintah diawali dengan mukjizat itu bukan sembarangan. Contoh seperti sholat. Sholat itu perintah yang diawali dengan mukjizat. Maka agung. Ya kan? Kalau kita lihat ada perintah diawali dengan mukjizat, tidak semua perintah diawali dengan mukjizat. Perintah diawali dengan mukjizat, maka itu adalah sebuah tanda keagungan dari perintah itu. Ini rumus gitu. Sholat termasuk. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat di Sidratul Muntaha yang itu bagian daripada mukjizat. Maka sholat menjadi ibadah agung. Nah, termasuk Isra. Mengisrakan pikiran itu ibadah agung karena ini perintah diawali dari mukjizat. Lalu mengisrakan harta kita juga begitu. Maka kenapa dulu para sahabat berlomba-lomba? Salah satunya adalah menginfakkan harta mereka untuk Masjidil Aqsa. Apalagi sekarang, Masya Allah, Alhamdulillah, kita lagi dapat kesempatan. Mungkin kalau dulu zaman kekhalifahan yang sedang berjaya Islam di bawah pimpinannya, Masjidil Aqsa juga gemah ripah loh jinawi, agak sulit untuk bisa infak. Gitu. Seperti kita sekarang ini sulit kalau mau infak di Masjidil Haram.
Ya kan? Coba bayangkan, sholat Jumat di Masjidil Haram, itu saya pernah bawa jamaah yang sudah menyiapkan uang 1 plastik, Pak. Bukan uang rupiah, uang real, memang sengaja, udah dibikin real sama dia. Dia siapkan 1 plastik, mau dimasukkan ke kotak infak, kencleng. Dia tunggu sholat Jumat, nggak ada kencleng lewatnya. Memang nggak ada lah di Masjidil Haram, mana ada. Dia kira masjid di kampungnya ada kotak infak lewat muter gitu. Nggak ada. Wah, akhirnya dia agak sedikit kecewa gitu ya, minta ke saya pokoknya antarkan ke kotak infak nih, mungkin ada yang stay di mana lah gitu ya, depan pintu mungkin atau apa, ini mau udah saya bawa, ini mau saya infakkan, nggak mungkin saya batalkan ya, nggak ada, muter masjid nggak ada. Akhirnya minta maksa ketemu takmir, ya, takmirnya juga begitu didatangi nggak ada juga, dibilang kasih aja di kampung. Wah, masya Allah. Nah sekarang kalau di Masjidil Aqsa, ya Allah, listrik harus bayar sendiri. Ya, terlambat bayar listrik sehari saja dicabut oleh Israel. Keamanan harus dijaga sendiri. Kebersihan yang 14,4 hektar itu harus diurus sendiri dengan dana yang ada. Maka langkah luar biasa mereka-mereka yang saat ini diberikan kesempatan untuk berjihad. Badan saya tidak sampai di garis depan untuk mempertahankan kiblat pertama, untuk mempertahankan tanah suci ketiga, untuk mempertahankan masjid kedua. Tapi harta saya sudah sampai. Ya, itu kesempatan untuk mengisrokan harta. Lalu mengisrokan jasa badan kita kalau kita punya kesempatan. Pak Marajana, alhamdulillah sudah ke sana. Mungkin bapak-bapak dan ibu yang lain sudah ke sana. Yang belum harus menjadi prioritas. Karena kadang-kadang kita ini menjadikan sesuatu yang tidak prioritas jadi prioritas. Gitu. Itu kan masalah juga. Nah ini momen Isra Mi'raj ini harus bisa mengikis kontaminasi dunia itu bisa. Ada orang yang mati-matian, Pak. Ya, memprioritaskan sesuatu yang tidak jadi pertanyaan kubur. Sedangkan yang jadi pertanyaan kubur itu tidak diprioritaskan. Kan ini salah. Ya, hanya sekedar tidak mau diomongin kalau dia itu punya rumah ngontrak, terus akhirnya dia mau beli rumah. Walaupun mungkin harus pinjam sana, pinjam sini. Ya, sehingga akhirnya setiap bulannya dia hanya mikirin untuk bayar rumahnya. Sehingga nggak terfikir untuk sedekah. Aduh, gimana mau sedekah? Saya ini harus bayar cicilan. Oh, gitu. Jadi itu jadi alasan, bayar cicilan jadi alasan sehingga dia nggak bisa sedekah. Gitu. Padahal nanti di dalam kubur itu nggak pernah ditanyakan. Kenapa kamu sampai mati masih ngontrak? Terus nggak ada pertanyaan itu. Tapi dia jadi sibuk dengan itu, gitu kan. Nah ini kita yang perlu waspada. Jangan sampai kita dalam kehidupan dunia yang hanya sementara ini itu disibukkan dengan sesuatu yang tidak menjadi pertanyaan kubur. Nah, Isra itu nanti jadi pertanyaan kubur. Kenapa kamu sudah dikasih harta kok tidak menginjakkan kaki di Masjidil Aqsa? Oh, dalilnya mana Ustaz? Kok itu bisa menjadi pertanyaan kubur? Ya, karena Nabi menegaskan, la tasyuddur rihal ila salasati masajid. Jangan kau paksakan diri untuk melakukan perjalanan kecuali ketika masjid. Artinya, bahasa lugasnya, paksakan dirimu untuk melakukan perjalanan ke 3 masjid. Nah, kalau dalam kehidupan kita belum memaksakan diri, akan jadi pertanyaan. Malah ada yang lebih memaksakan diri untuk pergi ke Prancis, memaksakan diri untuk pergi ke Jepang, memaksakan diri untuk pergi ke Australia, memaksakan diri untuk pertanyaan. Hati-hati. Ya. Ini Isra, sedikit mengulang. Nah, dari tanah penuh berkah itu, dari Masjidil Aqsa yang penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah itu, Nabi diangkat ke atas. Bapak Ibu, Nabi di pelataran Masjidil Aqsa Al-Mubarak ini bertemu dengan 120.000 Nabi ya. Sudah ketemu 120.000 Nabi. Tentu ketemunya bukan ketemu hanya diem saja. Ya. Karena kan ini mukjizat yang Allah berikan. Itu Nabi Isra dan Mi'raj dengan jasad dan roh. Ya, ini harus difahamkan betul. Karena banyak orang yang mencoba untuk menjadi Abu Jahal modern, yang merancukan keimanan sehingga meracuni pikiran. Bahwa Nabi itu Isra Mi'rajnya hanya mimpi. Jadi dalam impian ada kejadian Isra Mi'raj itu betul apa yang diceritakan, tapi dalam mimpi. Jadi beliau tidur terus mimpi pergi ke Aqsa, diangkat ke langit, balik lagi dan pulang. Tentu ini pikiran racun karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi.
Nah, Nabi datang aja sampai ketika, mudah-mudahan ceritanya sampai ke sana gitu ya. Begitu datang beliau melihat semuanya masih dalam kondisi yang ada pada tempatnya di kamarnya itu ya. Terus ada yang mengatakan bahwa Nabi itu dengan roh saja tanpa jasad. Karena kalau dengan jasad sulit untuk masuk ke akal. Gimana? Kulit kita ini beda suhu saja atau beda musim saja beda langsung penerimaannya. Kalau musim kering kulit jadi keriput, jadi kering. Kalau musim dingin juga jadi. Musim lembab lain ceritanya lagi pecah-pecah. Jadi seolah memasukkan, tampilkan itu semua karena itu racun dari Abu Jahal. Bahwa Nabi itu Isra dan Mi'raj dengan jasad dan badan. Seperti kita, jasad dan badan. Berangkat. Begitu juga dengan Nabi dan Rasul yang Allah turunkan di Masjidil Aqsa yang sholat bersama dengan Nabi, itu dengan jasad dan badan. Semua turun bersama dengan Nabi. Bagaimana Nabi mengimami ruh? Ya. Atau bagaimana Nabi mengimami para nabi yang berada di tempat yang lain, kan jasad dan badan. Makanya kalimat sawwu sufufakum itu Nabi ucapkan di depannya ada para nabi. Nah, langsung naik ke langit. Kemarin saya lihat itu banyak sekali ya. Alhamdulillah postingan-postingan di Instagram itu menceritakan tentang Nabi di langit pertama ketemu dengan siapa, langit kedua ketemu dengan siapa, langit ketiga ketemu dengan siapa, langit keempat ketemu dengan siapa. Dan mungkin Bapak Ibu juga sama ya menjumpai itu artikel di beberapa. Nah, yang menjadi pertanyaan harusnya bagi kita, kan Nabi itu sudah jumpa dengan semua Nabi di Masjidil Aqsa. Tapi kenapa kok di langit pertama jumpa lagi dengan ini, langit kedua jumpa lagi dengan ini, langit ketiga jumpa lagi dengan ini? Itu kan ada pesan tersendiri harusnya yang bisa kita ambil. Istilahnya itu pesan dari langit begitu. Ya, sama seperti orang ketika datang dalam sebuah muktamar. Dalam sebuah muktamar di satu hall sudah ketemu dengan semuanya, sudah ketemu. Tapi langsung setelah itu, setelah pertemuan umum itu, pertemuan khusus. Ketemu di ruangan 1, ketemu dengan fulan. Ruang 2, ketemu lagi dengan fulan. Ruang 3, coba bayang. Kalau kita bayangkan seperti itu, Bapak Ibu, ada misi khusus nggak yang disampaikan? Kenapa harus ketemu dengan itu di ruang 1? Lalu ketemu dengan fulan lagi di ruang 2. Ketemu dengan fulan 2. Ada sesuatu yang harus disampaikan. Sama Nabi juga begitu, Bapak Ibu. Ya, bukanlah 7 langit ini hanya dihuni oleh 8 Nabi yang disebutkan di dalam hadis. Tidak. Tapi Nabi bertemu dengan para Nabi yang disebutkan itu di langit-langit tertentu itu karena sesuatu yang memang Allah misikan atau Allah tugaskan para Nabi untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, nah saya tidak tahu Pak Marjana. Kemarin saya sudah sempat menyampaikan belum kira-kira isyarat apa Nabi kok di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi. Belum ya. Ini yang penting karena ini 7 pesan dari langit Bapak Ibu. 7 pesan dari langit. Pelajaran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang itu merupakan isyarat bagi kita agar mempelajari 7 elemen ilmu ini. Agar kita mendapatkan kesuksesan. Karena seperti Nabi SAW yang kemarin saya ceritakan Isra dan Mi'raj itu pada titik nadir, ya dari dakwahnya yang menghadapi begitu macam cobaan dan halangan serta rintangan sampai membuat dada beliau sesak gitu. Ya, sehingga beliau harus diberangkatkan, tetapi ketika pulang dari Isra dan Mi'raj mampu melejit tinggi. Di langit pertama, beliau dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam, bapak para nabi. Nabi menceritakan ketika di langit pertama itu Nabi Adam di sebelah kanannya ada orang yang tertawa, di sebelah kirinya ada orang yang menangis. Lalu Nabi Adam menceritakan bahwa di sebelah kanan itu adalah keturunanku yang masuk ke dalam surga, di sebelah kiri adalah keturunanku yang masuk ke dalam neraka. Ceritanya sampai di situ, tapi isyaratnya bisa kita dapat. Apa yang didapatkan dari Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam adalah bapak manusia pertama yang diciptakan, semuanya anak keturunan. Maka yang paling paham tentang anak itu adalah bapaknya, kan begitu. Jadi yang paling paham tentang manusia di antara manusia tentunya adalah Adam. Maka Nabi SAW belajar tentang ilmu manusia, sosiologi lah, apa gitu ya, psikologi lah, apa segala macam untuk bekal dakwah. Di sini yang mewejangi adalah Nabi Adam. Kamu akan menghadapi manusia. Manusia itu modelnya begini loh. Manusia itu begini, manusia begini. Makanya dalam dakwah ilmu manusia ini penting. Penting. Karena yang kita hadapi bukan robot, manusia. Ini penting. Karena Nabi mendapatkan pesan di langit pertama itu tentang manusia dari Nabi Adam. Pelajari tentang manusia. Bapak Ibu, ya ketika ingin melakukan apapun, baik itu dakwah ataupun aktivitas yang lain, selama yang dihadapi manusia, maka harus mempelajari tentang manusia.
Naik ke langit kedua bertemu dengan siapa? Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Apa kira-kira pesannya? Nabi Isa dan Nabi Yahya adalah nabi terdekat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad diutus, nabinya adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya di masa yang bersamaan. Ya, di masa yang bersamaan. Nabi Yahya dibunuh oleh raja yang berkuasa di Galilea. Ya. Lalu Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit karena mendapatkan tekanan juga yang akhirnya ada orang yang diserupakan untuk disalib karena direncanakan Nabi Isa juga mau dibunuh dengan disalib. Umat terdekat. Ya, jadi sejarahnya masih mirip gitu. Karena terdekat gitu. Maka di sini Nabi banyak belajar tentang umat terdekat. Karena nanti dalam dakwah Nabi akan berjumpa dengan orang-orang atau umat-umat yang dia berdekatan dan bersinggungan dengan Nabi Isa, orang Nasrani. Maka wajar ketika bagaimana nanti ke Madinah kan bertemu dengan orang Nasrani, bertemu dengan ini segala macam. Nah, akhirnya komunikasinya itu berjalan dengan baik. Kenapa? Karena Nabi mendapat ilmu sudah dari Nabi Isa dan Nabi Yahya. Jadi mempelajari umat-umat terdekat, mempelajari sejarah terdekat itu penting bagi seorang dai. Ya, bagaimana kondisi sejarah, misal kalau kita, ini sejarah Nusantara itu bagaimana sih? Sejarah Majapahit bagaimana? Sejarah Demak itu bagaimana? Ya, sejarah kesultanan yang ada bagaimana? Sehingga kita sebagai orang Islam itu tahu, Islam pertama masuk di Indonesia itu gimana itu tahu. Gitu. Karena memang Nabi mendapatkan pelajaran itu dari Nabi Isa di langit kedua. Naik ke langit ketiga, Nabi Yusuf dijumpa di sana. Nah, apa yang didapat dari Nabi Yusuf? Bapak Ibu, Nabi Yusuf ini adalah pemimpin. Potret pemimpin yang sukses memimpin peradaban. Beliau Perdana Menteri yang menjalankan alur pemerintahan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belajar dari beliau tentang ilmu kepemimpinan. Ilmu kepemimpinan. Bahkan Nabi Yusuf ini adalah Nabi yang Allah perintahkan untuk menjadi pemimpin, tapi memulai karir dari nol. Bayangkan, dari seorang budak datang ke satu kota yang tidak memiliki apa-apa di sana. Bayang budak, nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi di kota itu mampu untuk bisa menjadi pemimpin. Bahkan bukan hanya pemimpin negara, tapi pemimpin peradaban. Seolah mirip banget dengan Nabi Muhammad yang sebentar lagi akan Allah hijrahkan ke Madinah. Datang ke Madinah bukan siapa-siapa. Tidak memiliki apa-apa. Bahkan pendatang. Tapi mampu dalam 10 tahun menjadi pemimpin. Bahkan bukan hanya menjadi pemimpin Madinah. Pemimpin Arab. Bukan hanya pemimpin Arab, ke depannya pemimpin dunia. Jadi belajar dari Nabi Yusuf. Kan mirip persis ya. Datangnya ke Mesir sebagai budak, nggak punya apa-apa, dengan segala cobaan tertindas di penjara, apa segala macam. Tapi mampu. Dan Masya Allah, kalau dibaca itu bagaimana ceritanya Nabi Muhammad berada di Madinah itu, rada mirip dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf dari segi sifat dan sikap. Karena belajar di langit ketiga dari Nabi Yusuf. Kita juga perlu untuk mempelajari tentang kepemimpinan. Banyak Bapak Ibu yang menjadi pemimpin, para nabi itu banyak. Nabi Sulaiman juga raja. Tapi kenapa nggak diminta oleh Allah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad? Karena Nabi Sulaiman rajanya agak beda. Beliau lahir sudah di istana. Nggak dapat perlawanan dari umatnya. Dan ketika jadi raja sudah, waduh, adidaya. Kan agak lain ceritanya dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau mau menyampaikan ilmu, runutannya beda. Tapi kalau Nabi Yusuf memang betul-betul datang terusir, jadi budak di satu negeri terasing dan memimpin. Nabi juga begitu, datang ke Madinah bukan apa-apa, banyak orang yang nggak suka, terasing, akhirnya mampu untuk. Langit keempat bertemu dengan Nabi siapa, Bapak Ibu? Yang tahu tidak, langit keempat bertemu dengan Nabi siapa? Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nah, Nabi Idris ini memang ada keunikan juga, Bapak Ibu. Ada nabi yang diangkat ke langit, ada 3 nabi yang diangkat ke langit oleh Allah dalam keadaan hidup. 3 nabi. Tapi 3 nabi ini nasibnya beda-beda. Ada 1 nabi yang diangkat ke langit dalam keadaan hidup, diwafatkan oleh Allah di langit. Jadi nggak ada kuburannya di bumi karena diwafatkan di langit, dikubur di langit. Lalu yang kedua, diangkat ke langit, tinggal di langit lama, nanti diturunkan di akhir zaman ke bumi, wafat di bumi. Dan yang ketiga, diangkat ke langit dalam waktu 1 malam, lalu dibalikkan lagi ke bumi.
Nah, kebaca ya. Siapa-siapanya kebaca. Kalau yang diangkat ke langit dalam satu malam dibalikan ke bumi, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau yang diangkat ke langit, tinggal di langit lama, nanti diturunkan di akhir zaman, adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang ketiga, diangkat ke langit, diwafatkan di langit. Nabi Idris alaihissalam. Nabi yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan satu wejangan khusus. Menjadi modal dakwah. Nah, sebelum wejangannya apa, cerita dikit Nabi Idris kok bisa ke langit, gimana ceritanya? Nabi Idris alaihissalam dua versi, dan ini dua-duanya disebutkan oleh para mufassir. Kenapa kok bisa meninggal di langit itu? Yang pertama, Nabi Idris ini adalah pelanjut dari Syed, anaknya Nabi Adam alaihissalam yang menjadi nabi juga, Nabi Syed, ya, untuk menyebarkan kebaikan. Pelanjutnya adalah Nabi Idris. Makanya kan dekat Nabi Idris dengan Nabi Adam. Ya, kalau dibaca biasanya di hafalan anak-anak TPA itu kan disebutkan para nabi itu mereka dengan langgamnya atau dengan nyanyian itu kan Adam, Idris, Nuh, dan gitu ya, bacanya gitu kan ya, Adam Idris, jadi Adam Idris. Soalnya dekat karena memang dia dekat dengan Nabi Adam alaihissalam, ya, penerus dari kenabian anaknya Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika beliau itu jadi nabi dan mendakwahkan, begitu mendakwahkan ada satu orang, dua orang ikut, itu tiba-tiba dalam mimpi beliau itu ditampakkan oleh Allah kebaikan yang luar biasa dari orang yang didakwahi itu. Coba bayangkan ya, sekarang Masya Allah, alangkah bahagianya ya orang-orang yang dengan ikhlas berdakwah gitu. Karena kalau kita rujuk pada apa yang ada pada Nabi Idris, itu beliau ditunjukkan pahala yang luar biasa dari hasil dakwahnya. Ketika dakwah itu membuat orang baik, walau hanya satu dua orang, itu langsung dihamparkan kebaikan luar biasa. Nah, dari situ Nabi Idris berkeinginan, ya Allah, mudah-mudahan saya ditambah lagi ini usia, sehingga masih banyak lagi orang yang bisa saya dakwahi, sehingga kebaikan itu akan terus bertambah. Lagi begitu punya keinginan, Jibril datang. Nah, keinginan disampaikan pada Jibril. Jibril ini datang pada semua nabi. Ya, tidak hanya pada Nabi Muhammad. Ya. Jibril datang sampaikan salam pada Idris. Idris alaihi salam langsung sampaikan di Jibril. Ini spontan gitu kan, karena punya keinginan. Di mana malaikat maut? Malaikat maut zaman Nabi Idris siapa namanya, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Malaikat maut zaman Nabi Idris siapa namanya? Zaman kita kan Israel. Zaman Nabi Idris siapa namanya? Siapa ya? Ya Israel lah, Pak. Ya Israel nggak ganti-ganti, masa ada mutasi malaikat, kan nggak ada. Iya, ini guyon dikit. Kan nggak ada mutasi malaikat. Ya malaikat ya, zaman dulu sampai zaman sekarang itu ya Jibril penyampai wahyu, Pak. Nggak ada Jibril mutasi sekarang, kemana? Cabut nyawa. Nah Israel nyampai wahyu, nggak ada. Bukan pegawai negeri yang ada mutasinya. Israel minta temu malaikat maut. Malaikat Jibril bingung juga, kenapa ini mau minta? Tapi udah permintaan, dan kala itu masih bukan menjadi sesuatu yang dilarang untuk membawa kemana-mana yang diinginkan. Singkat cerita, Nabi Jibril dapat informasi bahwa malaikat maut di langit keempat. Jadi bawa aja Nabi Idris ke langit keempat. Sampai di langit keempat dipertemukan. Itu malaikat maut mau ngomong apa? Mau langsung ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Israel, boleh nggak saya meminta satu permintaan? Tadinya minta, kenapa minta ketemu malaikat Israel? Pengen dimundurkan gitu usianya, sehingga nanti jangan dicabut dulu supaya bisa dakwah banyak orang, sehingga banyak kesempatan kebaikan dia dapatkan. Tapi belum menyampaikan itu, Israel memotong. Wahai Nabiullah Idris, sungguh keherananku terjawab. Bingung, Nabi Idris belum menyampaikan, tapi udah disampaikan heran dulu. Kenapa kau heran? Karena aku mendapatkan perintah untuk mencabut nyawa manusia di langit keempat. Heran aku karena siapa manusia yang ada di langit keempat yang harus aku cabut? Ternyata kau yang harus aku cabut nyawanya. Sehingga Nabi Idris dicabut nyawanya di langit keempat. Ini satu riwayat. Tapi ada satu riwayat yang lain, Allah muliakan Nabi Idris dengan segala kebaikannya untuk bisa merasakan hidup di langit. Allah angkat. Dan ketika merasakan nikmat hidup di langit itu, Nabi Idris minta kepada Allah agar diwafatkan di langit. Maka Allah terima doanya untuk diwafatkan di langit. Masya Allah. Tuh Bapak Ibu, ini pelajaran juga. Kalau doa kepada Allah itu jangan tanggung-tanggung. Nabi Idris saja doanya minta hidup di langit. Dan dikabulkan. Karena kalau bagi Allah nggak ada yang mustahil dan kun fayakun. Ini kadang-kadang kita doa,
Sambil doa, sambil ragu. Ya Allah, minta ya Allah, tapi kira-kira bisa nggak ya? Tuh, gimana doanya aja ragu. Kalau Nabi sampaikan tuh, kalau doa itu mungkinun bil ijabah, harus yakin dengan ijabah, jangan ragu. Gimana kira-kira bisa? Nah, ya, kalau kira-kira bisa mah nggak jalan itu. Dan kalau doa jangan tanggung-tanggung. Nabi Idris doa minta hidup di langit, dikabul oleh Allah. Coba bayangkan. Minta wafat di langit, dikabul. Walaupun doa itu kalau disampaikan Bapak Ibu sih saya nggak yakin dikabul. Tapi nggak boleh. Tapi ini pelajaran gitu ya. Minta hidup di langit aja. Nah, di langit keempat tinggal Nabi Idris dan Nabi Idris bertemu dengan Nabi Muhammad. Sesuai dengan namanya. Kalau kita lihat, apa wejangannya kira-kira? Isyarat apa yang disampaikan di situ? Nabi Idris ini sesuai dengan namanya Bapak Ibu. Idris, Dars. Nabi Idris ini Nabi yang paling suka belajar. Paling suka belajar. Ilmu pengetahuan. Maka dalam beberapa riwayat, yang pertama kali bikin jahit-jahitan, itu Nabi Idris menjahit pakaian, menjahit apa. Yang pertama kali membuat perkakas Nabi Idris. Yang pertama kali mengenalkan huruf-huruf Nabi Idris. Tulis-menulis Nabi Idris. Ya, jadi banyak, semua itu diawali dari Nabi Idris. Maka namanya Idris, Dars, belajar. Karena beliau pembelajar. Maka wejangannya kepada Nabi Muhammad bisa ditebak. Yang disampaikan adalah tentang pentingnya ilmu. Belajar. Pentingnya ilmu untuk disampaikan. Ilmu segala macam yang menunjang dakwah. Ya. Naik ke langit kelima. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini nabi yang yang ditugaskan oleh Allah untuk menemani Nabi Musa. Ini dapat limpahan, sebenarnya tidak limpahan. Kalau jabatan, ia dapat limpahan jabatan. Jadi Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah ketika diangkat menjadi nabi untuk dakwah pada Firaun. Nah, Nabi Musa ini ada kelemahan dalam menyusun kata-kata. Jadi beliau itu tidak pandai untuk berbicara bagus, itu tidak pandai. Ya, untuk mengatur retorika itu tidak pandai. Ditambah lisan beliau cedal. Jadi gimana mau jumpa Firaun? Apalagi beberapa riwayat menyampaikan dalam Israiliyat itu ya, Firaun di masa Musa itu, Ramses II bahasa orang-orang sekarang, itu adalah seorang orator ulung. Makanya mampu untuk menarik Korun, yang tadinya itu umatnya Nabi Musa, taat ibadah, bahkan memulai karirnya dengan niatan untuk bisa membantu sesama, menggapai ridha Allah. Tapi karena mampu kekuatan retorika Firaun, Korun ketika kaya, jadi pihaknya Firaun. Padahal tadi muridnya Nabi Musa. Nah, gimana mau menyampaikan itu, gitu kan? Yang dihadapi ini orang yang jago retorika, orator. Maka Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lapangkan dadaku, mudahkan lisanku, hilangkan keluh di perkataanku sehingga orang bisa memahami apa yang aku ucapkan. Dan jadikanlah Harun, saudaraku, sebagai nabi yang menyertaiku. Ini jadi Nabi Harun itu menjadi nabi doa Nabi Musa. Nabi Musa itu adiknya Nabi Harun. Ya, karena Nabi Musa anak ketiga. Yukabat, ibunda Nabi Musa, itu punya 3 anak. 1 putri, anak pertama, 2 putra, anak kedua Harun, anak ketiga Musa. Ya, semuanya soleh-solehah. Masya Allah, kalau ada yang punya anak seperti Yukabat ini. Andai 3 anaknya itu laki-laki, 3-tiganya jadi nabi semua. 3-3. Tapi yang 1 perempuan, jadi tidak jadi nabi. Ya, jadi minta ditemani Nabi. Nah, Nabi Harun itu apa berarti posisinya? Teman, pendukung, sahabat, bahasa kita gitu. Nah, di langit kelima Nabi Muhammad mendapat ilmu tentang sahabat. Pentingnya memilih sahabat. Kamu harus punya sahabat. Kamu harus mampu untuk mengelola sahabat. Karena dalam dakwah ini kalau nggak punya sahabat, hancur. Nah, karena posisi Nabi Harun sebagai sahabat kan kala itu. Bagi Nabi Musa, maka belajar. Maka jangan heran. Begitu sampai waktu di Mekah, dakwah sebelum Isra Mi'raj itu Bapak Ibu, sahabat Nabi dikit dan kadang-kadang pergi sana, kadang gini. Loyalitasnya belum terbentuk. Hanya 1-2 yang terbentuk loyalitas. Tapi begitu sampai di Madinah, sahabat Ansor dan Muhajirin itu loyalitasnya itu nggak pernah ada dalam perjalanan kehidupan manusia. Ada orang yang mendukung pemimpinnya sampai seperti itu, nggak pernah ada. Padahal segala macam kesulitan itu justru di situ. Mereka berbeda suku, tahu sendiri kalau orang Arab berbeda suku. Mereka, bukan hanya sekedar berbeda suku, berbeda ini, berbeda itu, tapi mampu untuk disatukan dengan kekuatan yang dahsyat.
pelajaran dari Nabi Harun. Jadi bukan serta-merta. Ya, itu pelajaran naik ke langit ke-6 dari Nabi Musa. Dari Nabi Musa ini belajar apa? Nabi Musa ini adalah nabi yang Allah takdirkan untuk mengelola umat yang paling bengil. Paling bandel. Siapa dia? Bani Israel. Sulit mengelola umatnya ini. Waduh, baru saja dikasih mukjizat yang luar biasa, terbebas dari Firaun, laut dibelah, Firaun tenggelam. Jelas-jelas tenggelam di mata mereka, tapi mereka bilang, kayaknya nggak tenggelam deh Firaun tuh Musa. Benar tenggelam? Enggak, mana buktinya? Akhirnya minta bukti. Ya, akhirnya jasad Firaun kan Allah naikkan lagi. Tuh dia jasad. Baru mereka yakin, oh iya, oke. Coba bayangkan, sampai harus segitu nih. Baru jalan sedikit, baru saja dilihatkan mukjizat itu. Ada orang nyembah patung, minta dibikinkan patung. Pokoknya paling apa sih bahasanya, bengil atau dengil atau dekil atau apa gitu. Umat yang paling. Makanya Nabi Muhammad mendapatkan pelajaran tentang keumatan itu dari Nabi Musa. Umat itu begini cara. Umat tuh begini. Makanya ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 50 waktu, yang langsung memberikan nasihat Nabi Musa. Bukan Nabi Ibrahim nggak punya umat, bukan Nabi Yusuf nggak punya umat. Cuman masalahnya yang fokus pada masalah keumatan yang ditugaskan oleh Allah, Nabi Musa. Makanya langsung begitu sampai, umatmu nggak kuat. Nah, gitu kan. Kenapa? Kan kita baru ngomong masalah umat. Nah, gitu kata Nabi Musa. Ketemu dengan Nabi Musa, urusan umat. Begitu datang dapat perintah 50 waktu, Nabi Ibrahim kan harusnya ke langit 7 duluan ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak ada masalah. Karena memang bukan urusannya untuk berbicara masalah umat. Tapi begitu sampai dengan Nabi Musa, waduh, kita barusan saja bicara tentang umat. Ini dapat segiti kewajiban, nggak kuat. Jadi bicara tentang keumatan. Maka bagaimana Nabi mampu dengan izin Allah dahsyat mengelola umat di masanya. Dengan segala macam bentuk kesulitan yang ada. Di Madinah itu, Bapak Ibu, bukan berarti tantangan dakwah itu menipis ya, atau tantangan dakwah lebih sedikit. Tantangan dakwah di Madinah jauh lebih besar dibanding dengan Mekah. Mekah ini hanya 10% tantangan dakwahnya. Kalau mau dibikin presentase ya, ntar kita kalau di momen hijrah kita cerita gitu ya. Tapi intinya kalau dibikin presentase, tantangan dakwah di Mekah ini hanya 10%. Di Madinah ini 90% tantangan dakwahnya, beratnya. Tapi yang 10% kan naik turun, bahkan hampir kandas. Sedangkan yang 90% malah justru melejit. Ya bukan karena tanpa sebab. Sudah Isra Mi'raj kan. Ini sebabnya. Sudah dapat ilmunya. Sehingga ketika dikelola dengan ilmu, ya lain cerita. Berhadapan dengan ini, sudah jumpa juga dengan Nabi Musa, berbicara tentang umat. Nah terakhir, Nabi Ibrahim di langit ke-7. Di langit ke-7, Nabi Ibrahim, Nabi yang dikenal dengan apa? Khalilur Rahman. Kekasih Allah. Kekasih Allah, kenapa mendapat gelar kekasih Allah? Karena Nabi Ibrahim ini paling sabar dalam menerima segala cobaan dan ujian dari Allah. Punya orang tua, nyembah berhala, beliau sabar. Dapat ujian pertama, ini beliau termasuk Nabi yang diangkat menjadi Nabi di masa muda. Yang lain rata-rata udah 40. Beliau masih muda, belasan tahun diangkat menjadi Nabi. Begitu diangkat menjadi Nabi, sudah mendapatkan tantangan dari bapaknya, dari kaumnya, bahkan bapaknya sendiri yang membuat kayu bakar untuk dilemparkan anaknya ke situ. Berat sekali cobaannya, coba bayangkan. Ya kalau Nabi Muhammad berat cobaannya, tapi dari pamannya kan. Dari pamannya, dari saudaranya, tapi bukan dari orang tuanya. Dari orang tua itu jauh lebih berat. Nabi Ibrahim dari orang tuanya. Perlawanan itu dari orang tuanya. Lepas dari orang tuanya, dari penguasa terbesar di daerahnya, Namrud. Nabi Muhammad tidak dapat tekanan dari penguasa terbesar, tidak dapat tekanan dari Raja Romawi, tidak dapat tekanan dari Raja Persia. Nabi Ibrahim langsung dapat tekanan dari raja terbesar di negeri Namrud. Lalu dapat tekanan dari Haran, kaum penyembah bintang. Ini nggak banyak yang tahu. Gimana sih kaum penyembah bintang yang ada di Haran? Kaum paling sadis, Bapak Ibu. Kalau dia jumpa ada orang yang tidak mau mengikuti perintahnya, maka digorok, dibunuh. Kan berat lagi itu jumpanya. Coba ya kan? Ya. Ujian nggak punya keturunan. Ketika punya keturunan harus disembelih. Ujian bertemu dengan Firaun. Hanya satu nabi yang bertemu dengan dua penguasa zalim di satu fase kehidupan, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bertemu dengan Namrud dan bertemu dengan Firaun. Namrud di Irak, Firaun di Mesir. Dua-duanya ketemu dan dua-duanya memberikan kezaliman pada Nabi.
wah luar biasa, berat hidup, tapi selalu sabar, sabar, sabar. Wah, kalau diceritakan kan biasanya diceritakan momen Nabi Ibrahim sabarnya bagaimana di bulan Dzulhijjah itu. Luar biasa, menetes air mata gitu. Nah, belajar Nabi Muhammad SAW di langit ke-7 itu tentang kesabaran menghadapi cobaan. Dan itu pas sekali momennya juga dengan Nabi Muhammad. Baru kehilangan orang tercinta, baru diusir dari kaumnya, diujangi oleh bapaknya, oleh kakeknya. Karena Nabi Ibrahim itu kan kakeknya Nabi. Bapaknya Nabi Ismail itu buyutnya Nabi Muhammad. Maka langsung yashrah sadrahu. Hatinya jadi lapang. Makanya ketika dapat perintah 50 waktu, bukan Nabi Ibrahim, kan Nabi Ibrahim bicara tentang kesabaran. Nggak cerita. Nah, Nabi Musa baru cerita, kan ada yang tanya, kenapa Nabi Musa yang protes, Ustadz? Kan banyak yang tanya begitu, gitu kan. Nah, kalau langsung dijawab, nggak masuk. Tapi kalau dibikin runutannya jadi paham, oh iya, yang protes Nabi Musa, bukan protes sih, memberikan nasihat Nabi Musa, karena memang fokusnya Nabi Musa bicara keumatan, bukan bicara yang lain. Ya. Nah, naik langsung setelah Nabi Ibrahim, langsung ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya yang ada di langit. Jadi kalau di bumi itu pusat kiblat adalah Ka'bah, di langit pusat kiblat itu Baitul Ma'mur, tempat malaikat tawaf. Cuman bedanya jumlahnya dibatasin. Kalau yang di Baitul Ma'mur itu sekali tawaf 70.000 malaikat. Bergantian setelah itu 70.000 malaikat. Bergantian setelah itu 70.000 malaikat. Dan yang sudah tawaf di Baitul Ma'mur, malaikat itu tidak lagi tawaf di situ. Jadi hanya sekali tawaf dan tidak pernah lagi. Bisa dibayangkan betapa banyaknya malaikat di langit. Dan kalau mau lihat bagaimana besarnya, ya malaikat Jibril, ujung sayapnya saja itu memenuhi ujung langit dari timur ke barat. Itu baru ujung sayapnya, malaikat Jibril. Jadi sayap malaikat yang lain juga begitu. Bayangkan, hanya malaikat Jibril paling besar, karena malaikat Jibril punya 600 sayap. Lepas dari melihat Baitul Ma'mur itu, langsung diangkat menuju ke momen berikutnya, surga dan neraka. Dilihatkan surga, dilihatkan neraka. Langsung setelah melihat surga dan neraka dengan beberapa cerita yang ada yang pernah kita dengar, di surga diperlihatkan ini. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, apa itu gerangan wahai Jibril? Kok ada orang yang dia di sebelahnya ada air yang bersih, di sebelahnya ada nanah, tiba-tiba ketika dia teriak-teriak harus yang diambil nanah lalu diminum. Apa gerangan manusia seperti itu, wahai Jibril? Jibril mengatakan itu yang di dunia, ketika ada yang halal dan haram dari pilihan harta, dia pilih yang haram. Allah berikan hukumannya seperti itu. Ada yang di sebelahnya daging segar dan daging busuk, dia bilang lapar, lalu diambil dengan daging busuknya itu untuk dia makan. Ditanya oleh Nabi kalian, apa itu Jibril? Itu mereka yang dulu punya pasangan halal, tetapi mereka mencari pasangan yang tidak halal, berzina, maka itu hukuman. Terus macam-macam, banyak sekali yang nanti bisa dilihat di beberapa literatur. Baru setelah itu naik ke surga. Nah, di surga melihat apa? Di surga melihat ada berbagai macam kenikmatan yang ada di sana. Ada wewangian surga, ada istana surga, ada terompahnya Bilal didengar di sana oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus baru ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha berhenti, tidak bisa. Jibril mengatakan kalau lanjut aku akan terbakar. Baru di situ Jibril menunjukkan wajah aslinya atau bentuk aslinya. Ya, hanya 2 momen Jibril menunjukkan bentuk aslinya, di saat menerima wahyu dan di saat detik. Dan ketika melihat itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril itu tidak ada bandingannya dengan Sidratul Muntaha. Padahal Sidratul Muntaha itu sudah luar biasa. Jibril sudah luar biasa besar. Bayangkan, ujung sayapnya aja meliputi ujung langit dan ujung bumi. Meliputi ujung timur dan barat. Itu baru ujung sayapnya. Langit ketutup. 600 sayap, nggak kebayang. Tapi itu ketika berdiri di sebelah Sidratul Muntaha, gerbang Sidratul Muntaha kecil sekali. Bisa dibayangkan besarnya Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha, apa artinya Sidratul Muntaha? Sidr itu pohon sidr itu, Bapak Ibu. Tanaman yang namanya sidr. Ada yang pernah lihat pohon sidr? Ya, muntaha itu ujung sekali, penghabisan. Makanya namanya Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha. Kenapa dinamakan sidr? Ya, karena memang ketika Nabi masuk ke sana itu gerbang awalnya itu dipenuhi dengan tanaman-tanaman hijau. Ya, makanya orang Arab kalau masuk ke hutan tropis di Indonesia ngeces mereka. Betul-betul. Saya bawa seorang syekh, doktor tauhid gitu. Begitu saya bawa ke puncak itu, beliau habis masanya hanya belajar aja, nggak pernah keluar gitu kan. Beliau nggak keluar kalau nggak ke tempat-tempat yang seputaran Mekah Madinah. Begitu dibawa ke sana, bawa ke Indonesia, melihat di hutan tropis, saya bawa ke hutan asli, ke hutan gitu.
Waduh langsung, ya Allah, luar biasa ini. Mungkin beginilah Sidratul Muntaha. Saya bilang, bukan Sidratul Muntaha, ini Indonesia. Ya, ceritanya begitu. Nabi kan ceritakan daun-daun hijau besar, berlapiskan permadani, berlian, intan, segala macam disampaikan oleh Nabi begitu. Lalu berjumpa dengan Allah, dengan cahayanya. Ya. Hanya yang membedakan, ada dua manusia yang berjumpa dengan Allah, dengan cahayanya. Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Hanya Nabi Musa bertemunya di bumi, di atas bukit Tur Sina. Jadi Bapak Ibu kalau punya kesempatan ya, dan luang harta, harus datang juga ke bukit ini, karena ini bukit Allah pilih untuk bisa menjadi tempat di antara bukit-bukitnya yang ada, bukan puncak Bogor yang dipilih, tapi di bukit Tursina yang dipilih untuk bisa Allah memperlihatkan cahayanya kepada nabinya. Bahkan disebutkan ketika naik ke bukit itu diminta untuk fakhla'na alaik, copot sendalmu hai Musa. Innaka bil wadil muqaddas, itu kamu berada di lembah suci, di tempat suci yang paling suci yang ada di muka bumi. Jadi suruh nyopot sendal. Saya kalau sama jamaah lagi ke sana, begitu sampai di lokasi itu saya bilang copot sendal. Tuh kok pakai dicopot sendal, tanah begini. Allah perintahkan Nabi Musa untuk copot sendalnya di tempat ini. Maka copot sendalnya, jalan. Lihat matahari terbit, bukan cahaya Allah. Nah, cahaya Allah nggak mungkin datang kita, karena dia puncak bukit, puncak gunung gitu, Pak. Ya. Biasanya enaknya ambil matahari terbit. Tapi Nabi Musa begitu melihat permulaan cahaya, pingsan. Nabi Muhammad SAW datang di Sidratul Muntaha. Ini untuk membandingkan gitu ya Bapak Ibu, perbandingan. Walau kita tidak diminta untuk membandingkan, tapi perbandingan saja dalam hati. Nabi melihat cahaya Allah di Sidratul Muntaha, bukan di tempat bagian bumi, di Sidratul Muntaha. Dan ketika masuk Sidratul Muntaha, beliau mampu untuk bisa leluasa. Jibril saja terbakar, beliau tidak. Dan Nabi Musa diminta untuk nyopot sendalnya, Nabi Muhammad di sana tidak diminta untuk nyopot sendalnya. Coba bayang, ya kan? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa bahasanya? Kalau arsy itu kan singgasananya Allah. Sidratul Muntaha itu istananya Allah. Nggak pakai suruh cepat sandal. Di sana baru dapat 3 ya, perintah sholat, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, dan jaminan bagi mereka yang wafat meninggal tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Turun seperti biasa. Turun mendapatkan sambutan dari setiap langit dan sampai di Masjidil Aqsa. Ada riwayat yang ini juga walau tidak sahih tapi hasan ya. Ini bisa kita ambil sebagai cerita. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, Allah kembali perintahkan nabinya yang 120.000 itu untuk kembali turun ke Aqsa, sholat bersama dengan Nabi Muhammad, tetapi kali ini berbeda karena diikuti oleh seluruh malaikat yang ada di langit. Kalau sholat pertama sebelum naik ke langit itu hanya dengan para nabi, tapi ketika turun itu sholat dengan para nabi dan para malaikat. Baru setelah itu naik buruk kembali masuk ke Mekah. Ya. Begitu sampai di Mekah, Nabi dihantarkan kembali ke kamar. Begitu sampai di kamar, Nabi antara percaya dan tidak. Kenapa? Karena kondisi kamarnya tidak ada yang berubah sama sekali. Bantal masih di situ, selimut masih di situ, semuanya masih sama. Di sepertiga akhir malam beliau saat datang itu masih sama, untuk meyakinkan beliau bahwa perjalanan itu ya memang 1 malam. Berbeda dengan Ashabul Kahfi kan. Kalau kita baca Ashabul Kahfi bagaimana ceritanya? Mereka merasa tidurnya itu hanya sesaat semalam gitu ya. Sehingga mereka tidak merasa ada perubahan. Nah, tapi begitu keluar ke pasar berubah semua, berubah. Orangnya berubah, duitnya berubah, ininya berubah, semuanya berubah. Bingung dia. Kalau Nabi malah justru bingungnya beda gitu. Dengan perjalanan yang terasa begitu padat dan syarat hikmah. Mungkin dalam segi waktu juga begitu panjang gitu. Begitu sampai di rumah, nggak berubah sama sekali. Ya, kalau Bapak Ibu lagi umroh, mau berangkat umroh kan, keluar dari kamar, lihatlah kondisi begitu. Pulang umroh tiba-tiba masuk kamar, masih sama. Kondisinya kan bingung. Ini pasti nggak dibersihin. Nah, itu kalau kita gitu ya. Kalau kita begitu, kalau ini kan lain Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya ini menunjukkan betul-betul hanya semalam. Maka betul-betul itu menjadi pikiran Nabi SAW. Kok bisa ya perjalanan yang luar biasa ini? Ya, luar menjadi pikiran. Tersenang, heran, bingung. Tapi secara ini langsung Allah turunkan surah Alam Nashrah itu membuat Nabi dada itu langsung tidak lagi terasa sesak.
Ya, tidak ada lagi perkara yang menghimpit seperti sebelum Isra dan Mi'raj. Betul-betul plong, saudara. Tapi pikiran tuh nggak bisa dipungkiri kan. Berpikir, kok bisa ya? Kok bisa? Kita aja nggak usah dapat mukjizat begitu. Lagi jalan tiba-tiba ada orang datang ngasih kita duit, atau bos kita atau siapa lagi gitu ngasih kita duit 2 koper gitu aja. Kata, kok bisa ya? Orang kelihatan mikir ya, antara senang tapi mikir. Nah, beliau saat subuh berada di Ka'bah kala itu, sholat di Ka'bah. Selesai dari sholat itu beliau melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah itu dalam artian untuk mendekatkan dirinya pada Robnya yang baru saja dijumpai, dan mungkin kerinduan itu akan berbeda dengan yang sudah pernah jumpa kan. Maka beliau melihat Ka'bah itu dan membayangkan kejadian tadi malam itu, antara berpikir, senyum. Allah takdirkan manusia pertama yang berjumpa dengan beliau Abu Jahal. Abu Jahal kan musuh beliau dan selalu mengamati beliau. Dilihat, ada apa ini Muhammad? Kok tiba-tiba kayak berpikir berat begitu. Putar Abu Jahal. Langsung menegur Nabi. Muhammad, apa yang kau pikirkan? Nabi kaget. Ini manusia pertama yang dikirim ini oleh Allah ini. Di saat lagi berpikir gimana cara menyampaikan, bagaimana caranya, dimulai dari mana, tiba-tiba orang ini datang gitu. Ya, Nabi dengan husnudzonnya menyampaikan. Ada yang aku pikirkan, wahai Abu Jahal. Apa gerangan? Ceritakan. Maka Nabi ceritakan dari awal sampai akhir. Di luar dugaan Abu Jahal mendengarkan dengan seksama. Waduh, begitu. Selesai ceritanya sampai akhir, langsung Abu Jahal mengatakan pada Nabi, wahai Muhammad, apakah kau bersedia? Andai aku kumpulkan semua orang yang ada di Mekah ini, kabilah-kabilah yang ada di sekitar, untuk mendengarkan cerita, apakah kau bersedia untuk menceritakannya? Nabi kala itu kaget luar biasa. Tumben Abu Jahal mau begini. Ini luar biasa ini. Kalau saya yang mengumpulkan, mungkin mereka nggak mau kumpul. Karena apa? Kondisi Nabi sedang terusir karena itu. Kondisi Nabi sedang susah karena itu. Tapi ini pemuka kaum mereka, Abu Jahal, pasti akan kumpul semua. Maka Nabi dengan serta-merta mengiyakan. Baik Abu Jahal, kalau memang begitu, aku siap menceritakan. Langsung dikumpulkan semuanya. Kumpul. Sampai ada beberapa riwayat nenek-nenek yang sakit saja karena mendengar pengumuman itu, minta supaya cucunya jadi wakil. Kau berangkat sana, apa yang disampaikan itu, dengarkan. Kumpul semuanya. Lalu panggung yang dibuat Abu Jahal itu dimainkan oleh dia. Disampaikan, wahai penduduk Mekah, ini adalah Muhammad. Dia akan menceritakan sesuatu. Dengarkan dengan seksama. Baru Nabi cerita. Begitu cerita dan cerita itu selesai, baru ketahuan serigala berbulu domba ini. Dengan wajah sinis dia pandang Nabi. Lalu mengatakan, inikah orang yang kalian anggap sebagai Nabi? Baru diejek-ejek, sampai ejekan itu membuat orang-orang kafir itu tertawa terpingkal-pingkal. Dan beberapa riwayat sampai mereka pegang-pegang perut. Wah. Sampai pukul-pukul orang yang sudah masuk Islam di sebelahnya. Mungkin kalau dilihat di sebelahnya ada orang beriman, dipukul-pukul. Itu Nabi kah? Itu Nabi. Dan dahsyatnya, karena itu disetting oleh Abu Jahal. Sehingga meracuni akal mereka semua. Itu membuat setengah orang beriman itu hampir goyah keimanan. Sampai Abu Jahal datang, Muhammad, betulkah kamu yang menceritakan itu? Coba angkat kaki kamu. Diangkat kaki satu. Angkat satu lagi, jatuh. Ketawa. Ini gimana ada orang yang katanya baru tadi malam naik ke langit pergi ke Aqsa. Saya pergi ke Aqsa itu sebulan. Dia semalam nggak sampai katanya. Angkat kaki 2 aja nggak bisa jatuh, bagaimana bisa? Jadi ketawa lagi. Luar biasa. Panggung itu menjadi panggung yang penuh dengan prahara. Orang-orang yang hadis atau ahdi baru saja beriman itu banyak yang mulai goyah gitu kan itu. Benar ya, iya juga ya. Apa ini Nabi Abu? Kalimatnya udah. Pokoknya disetting oleh. Makanya tadi saya sampaikan, hati-hati kalau ada kaum liberal dan sekuler pasti akan memaknai lain Isra Mi'raj ini, karena memang mereka tidak mempercayai itu, karena mereka meramunya itu, menerimanya dengan akal. Nah, itu yang perlu diwaspadai, jangan sampai racun itu masuk. Dan ini pernah terjadi. Abu Jahal pernah terjadi di awal hari pertama Isra Mi'raj itu ada. Perhara itu ada. Dan Abu Jahal boleh mati, tapi model-model Abu Jahal akan datang lagi untuk meracuni melalui pintu ini, karena mereka mencari kelemahan dan mereka melihat kalau bagi kita ini adalah mukjizat terbesar yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dibandingkan Nabi yang lain, tapi orang lain kafir atau orang yang tidak suka dengan Islam, maka mereka melihat ini adalah celah yang bisa dimasuki. Kala itu sahabat bingung, ada sekelompok yang kala itu membuat
apa namanya ya, membuat inisiatif. Kalau nggak segera diatasi ini bisa bahaya nih, bisa semua orang jadi kafir lagi dengan ulah Abu Jahal. Maka langsung mereka melihat, mana Abu Bakar, mana Abu Bakar, nggak ada. Langsung mereka keluar mencari. Ternyata Abu Bakar dari semalam tidak ada di rumahnya, dia ada di kemah di kebunnya. Gitu. Langsung didatangi, begitu dapat Abu Bakar, diceritakan begini. Abu Bakar yang lagi pegang beberapa alat langsung buang dan bersiap untuk berangkat. Tapi begitu bersiap beliau ingin berangkat, ditahan oleh beberapa sahabat yang lain. Sebentar Abu Bakar, sebelum kita ke sana, saya ingin tanya, apa kamu percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Kalau Abu Bakar mengatakan, apakah itu yang dikatakan olehnya? Semua mengatakan, iya. Kalau itu yang dikatakan olehnya, maka aku akan percaya. Bahkan, kalau ada di hadapanku ini tembok berwarna putih, lalu semua orang mengatakan putih, dan mataku melihatnya juga warna putih, tapi Nabi Muhammad mengatakan itu hitam, maka aku akan mengatakan hitam, bahkan aku akan mendustakan mataku. Ayo berangkat. Begitu sampai di sana, panggung sudah dikuasai oleh Abu Jahal. Begitu sampai di atas panggung, baru Abu Bakar mencoba untuk menetralisir, tetapi tidak bisa serta-merta, karena ini sudah terkontaminasi. Abu Jahal bertindak objektif. Abu Jahal mencoba untuk baik. Abu Jahal mencoba untuk lebih, smooth gitu. Ini begitu dakwah, kalau sudah ini nggak boleh konfrontasi. Wah, orang kafir semuanya, kalian tidak. Oh, itu bisa jadi ruwet masalahnya. Kenapa kalian tidak percaya? Harus dengan iman. Ruwet. Kondisinya ruwet. Abu Bakar hanya mendekati Nabi, wahai Rasul. Benarkah yang kau sampaikan? Benar, wahai Abu Bakar. Baik. Abu Bakar minta. Untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Muhammad ini benar atau tidak, kita harus nilai dengan objektif. Panggilkan orang-orang yang kau kenal, yang sudah sering melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Dipanggil tuh, yang orang tiap bulannya berangkat ke sana. Oh, ini, atau tiap tahunnya berangkat ini. Udah. Kalian aku sumpah untuk menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Dan aku minta kepada Muhammad untuk menceritakan apa yang dia lihat. Kalau itu benar, maka katakan benar. Kalau salah, maka katakan salah. Oh, sepakat Abu Jahal. Karena dia tahu Nabi Muhammad tidak pernah ke sana. Sepakat itu. Oke, kita lebih lagi. Oh, seolah itu dia di atas angin. Kalau salah lagi, jadi bahan tertawa lagi. Salah lagi, jadi bahan tertawa lagi. Dan itu juga bukan mudah buat Nabi. Karena Nabi baru sekali kan. Dan itu malam hari. Mukjizat Allah turun. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Ketika beliau diminta untuk menceritakan itu, seolah Masjidil Aqsa itu didekatkan. Seolah beliau diperjalankan. Jadi seolah di depan itu ada layar besar yang melihatkan bagaimana tiangnya, bagaimana bangunannya, bagaimana jalannya, bagaimana lorongnya. Sehingga beliau menceritakan itu dengan detail sekali. Dan orang-orang yang ada di hadapan itu hanya mengatakan, benar, 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 benar. Semuanya benar dari ujung A sampai ujung Z. Mulai itu langsung netral lagi. Yang menghina tadi diam, yang tertawa tadi terbungkam, yang beriman kembali pada tracknya, keimanannya. Maka kenapa kok Abu Bakar ini betul-betul luar biasa beliau. Gelar siddiqnya itu bukan hanya pada satu momen. Walaupun nanti gelar siddiq ini didapatkan di momen Isra dan Mi'raj ini. Jadi gelar siddiq itu bukan diberikan kepada karena beliau pertama kali mengimani. Di saat wahyu pertama turun, tidak. Gelar siddiq bagi Abu Bakar itu disematkan pada saat Isra dan Mi'raj ini. Karena memang betul-betul Masya Allah luar biasa. Kuncinya Allah titipkan pada Abu Bakar. Tapi baru netral kan? Belum menang. Gitu. Maka Nabi dapat wahyu dari Allah. Diminta untuk menceritakan perihal yang dijumpai dalam perjalanan pulang. Maka beliau sampaikan, wahai orang-orang Mekah. Kan sudah mulai berani cerita dan sudah mulai bisa berpikir baik gitu karena sudah mulai netral, ada yang mendukung ya, tidak dalam tekanan dan intimidasi. Maka Nabi sampaikan, dalam perjalanan aku pulang kemari, aku berjumpa dengan 3 kafilah yang akan datang ke sini. Dan 3 kafilah ini punya 3 cerita. Silahkan buktikan. Kalau memang betul ceritaku ini, maka berarti aku tidak bohong. Tapi kalau aku salah, maka aku salah. Aku bohong. Lalu diceritakan oleh Nabi. Nah, tapi sudah jam 7:10 ini. Dilanjutkan nggak ceritanya ini? Kira-kira ceritanya apa? Atau kita lanjutkan di kalau sinetron itu kan dipotosnya gitu kan. Aduh, Lanjutkan.
Mau nonton lagi nih, wah malah diputus ya. Bersambung Lanjut, katanya. Ya Allah, lagi enak-enaknya bersambung. Iya, inilah. Ini luar biasa nih Pak Ustadz. Saya agak apa namanya hanyut dalam kisah yang luar biasa ini, terutama yang setelah 7 pertemuan dengan 7 nabi, ternyata ada kisah yang saya juga baru apa namanya clear, baru dengar yang mengenai pembuktian dari apa namanya para kaum kufar yang rasanya dilanjut aja nggak apa-apa Ustaz? Ya kita lanjut ya. Jadi nggak di jeda waktu, tapi di jeda iklan aja. Baik, iklan dulu. Bismillah, saya minum dulu baba water. Kelihatan nggak baba water? Nah, ini ada baba water nih ya Bapak Ibu ya. Baba water ini usaha kami ya, yang kami dedikasikan keuntungannya untuk Masjidil Aqsa, tempat Isra Nabi Muhammad SAW. Jadi kami jualan, ada yang galon. Nah ini kali ini yang saya pegang yang botol nih. Botol ada yang galon, ada yang gelas. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih di daerah Jabodetabek bisa nanti berhubungan untuk bisa mengganti galon-galonnya dengan galon-galon yang keuntungannya dicantolkan supaya dapat berkah. Airnya sih bukan air berkah ya. Nanti kalau bilang air berkah jadi kayak dukun. Bukan air berkah, tetapi dari air itu karena hasilnya untuk Aqsa, mudah-mudahan ada cantolan keberkahan dari air yang kita minum ya, karena ini kita berikan untuk, dan kita dedikasikan khusus memang untuk Baitul Maqdis ya, untuk Masjidil Aqsa dan mungkin yang ada di sekitarnya. Tidak fokus pada yang lain, tidak ke Gaza, tidak ke Nablus, tapi kita hanya ke Aqsa. Momen Isra Mi'raj itu biasanya saya jadikan sebagai sharing semangat lah bagi kita ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa menghubungi saya untuk bisa mendapatkan nomor kontak gimana caranya bisa mengkonsumsi baba water. Ada juga Hanina Beras. Iya, atau dengan Pak Marjana yang Masya Allah juga sudah selalu mensupport kami gitu ya. Ada juga Hanina Beras ya, yang sama, beras ini keuntungannya untuk sana. Kenapa sih harus beras ya? Karena kita harapkan dari keuntungan ini bisa memberikan support bahan makan untuk para pejuang di garis depan yang mempertahankan Masjidil Aqsa, bukan mempertahankan partai, bukan mempertahankan kekuasaan, pertahankan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan dengan makanan yang mereka makan dari hasil pembelian kita beras ini, itu jadi dari darah daging mereka, dan ini bisa kita titipkan menjadi saksi bagi mereka. Itu juga bisa ya. Jadi mohon izin untuk menambah keberkahan pengajian ini, saya minum baba water. Bismillah. Baik, kita lanjut. Nabi SAW menyampaikan itu pada orang yang berkumpul, karena ada orang beriman dan ada yang kafir. Ada 3 kafilah dagang yang aku lihat selama perjalanan pulang. Kafilah dagang yang pertama, ada onta cacat di antara kafilah itu dan letaknya di belakang. Pastilah namanya cacat di belakang kan, mungkin. Dan onta yang cacat itu kepalanya ada tanda putih, ada berwarna putih. Yang jadi masalah buat kafilah itu onta cacatnya itu, karena menghambat. Kafilah yang kedua, di tengah perjalanan mereka kehilangan ontanya. Bingung mereka cari onta. Ketika aku lihat itu, maka Jibril mendekatkanku kepada mereka, dan dari atas kan kelihatan onta di mana yang hilang. Padang pasir, bukan hutan, jadi kelihatan gitu. Tapi mereka yang di bawah nggak kelihatan karena terlalu jauh. Yang di atas tahu, kelihatan. Maka Nabi turun dan menyampaikan, ontamu di sana, ontamu di sebelah sana, ontamu di sebelah sana. Maka mereka seolah mendengarkan suara itu dan mengarah ke arahan Nabi itu. Dan yang sana yang masih jauh lagi, yang akan datang terakhir, adalah kafilah dagang yang aku tidak jumpai ada masalah di antara mereka. Silahkan kalian buktikan. Wah, makin menjadi. Wah, Abu Jahal juga aneh kesempatan nih. Anda ini hanya sekedar omong kosong dari Muhammad, maka bisa kita bantai langsung ini. Kita udah kalah ini di masalah pembuktian Aqsa. Ternyata benar semuanya. Oh, ya. Istilah ronde udah 1-1 gitu kan. Tadi udah 1-0, bisa 1-1. Berat ini, apalagi di injury time. Betul, ditungguin. Semua orang tunggu. Oh, begitu ada kafilah dagang kelihatan dari jauh mau masuk Mekah, langsung dihampiri. Hampirnya bukan yang di depan, langsung melihat ke belakang semuanya. Wah, iya ada onta cacat, ada onta cacat. Bingung. Kenapa ini kok pada langsung lari ke belakang, ada onta cacat, onta cacat. Lewat. Kafilah dagang yang kedua datang. Kafilah dagang yang kedua kan nggak ada yang mau dilihat. Kalau onta cacat ada yang dilihat, kan ini nggak ada. Maka yang ada yang ditanyakan. Wahai kafilah, apa yang terjadi di tengah perjalanan di antara kalian? Kaget. Kok tiba-tiba tanya apa yang terjadi di tengah perjalanan? Orang ini dari mana tahu? Orang dulu kan nggak kayak kita yang update status.
kehilangan sendal update status. Jadi orang sedunia tahu kalau kita kehilangan sendal gitu kan. Kita beli baju baru update status, orang tahu kita beli baju baru. Orang dulu kan nggak tahu. Mungkin orang dulu udah pegang Instagram, dia akan update kontak kami hilang, kontak kami hilang. Nah, itu orang tahu gitu, nggak ada masalah. Ini nggak tahu. Iya kan? Nah, ini nggak tahu. Kalau sekarang orang sarapan apa aja tahu, karena sebelum sarapan dipoto. Nah, ya, makan siang dipoto. Oh, tahu. Begitu ketemu tadi malam makan ini ya soto ya. Kok tahu? Ya tahu lah situ nyebarin gitu. Kok tahu ya, merasa orang kayaknya wah kena tahu semua. Ya, tahu orang situ yang kasih tahu. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu kan tidak kan. Wah, maka bingung. Ada apa? Kenapa? Kamu nanya. Ceritakan saja. Ya. Baru dia ceritakan. Salah satu yang diceritakan, kami kehilangan onta. Bingung kami kemana kehilangan onta itu. Orang dulu kalau kehilangan onta bingung Pak, karena itu harta mereka. Nah di saat kami kehilangan, tiba-tiba kami dengar suara yang kami tidak tahu dari mana asalnya. Malam hari, gelap. Ya, tapi kami harus berjalan, kami harus menguber. Ada beberapa titik yang kala itu, kalau malam jangan berhenti di padang pasir itu. Untuk menghindari segala macam keburukan. Nah, bahasanya harus berjalan. Maka aku lihat, itu ada, kami dengar ada suara. Di sana, maka kami jalan. Ternyata betul kami dapatkan. Justru kami masih heran, siapa suara itu? Langsung di antara mereka itu, bingung. Mulai itu langsung, apa nama bahasanya itu? Kalau bahasa Arabnya itu ya, berputar kepala aja, kaki jadi kepala lah bahasanya gitu. Kalau bahasanya saya mungkin kalau berasal akib bahasanya gitu kan, berubah tadanya, makarnya itu berbalik langsung seketika di kafilah kedua. Wah, ternyata benar. Bahkan kafilah itu masuk ke dalam Islam. Ketika ditanya, kenapa kalian begini? Karena Muhammad bercerita. Maka orang itu cerita langsung mereka masuk ke dalam Islam menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Kafilah ketiga udah nggak jadi penting lagi. Ya, penggembira saja. Ini udah 3-0, 3-1. Ini 4-1 kalau memang betul. Benar betul. Begitu datang, gimana keadaan perjalanan kalian? Perjalanan kami nyaman, aman. Tidak ada masalah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada apa-apa. Kami dilindungi, kami apa segala. Wah, sudah. Langsung berubah. Nah, ini adalah langkah pertama dari tapakan tangga menaik dari grafik dakwah. Mulai semua berpikir. Ternyata yang dilakukan oleh Nabi itu selama ini, ya ada yang di antara mereka mencaci, di antara mereka menzalimi, di antara mereka menekan, di antara mereka ternyata baru kebongkar satu-satu. Dan Nabi mulai bisa menapaki satu. Makanya ketika masuk musim haji berikutnya, yang biasanya itu Nabi selalu diintai, yang biasanya Nabi selalu dibikin ini, Nabi selalu itu orang membiarkan. Dan kafir Quraisy seolah ya cooling down dulu lah. Wah, kita udah kalah telak nih. Daripada hancur lagi katanya. Udah stop dulu. Mungkin para pemuka yang lain juga marahin Abu Jahal gara-gara kamu di masalahnya. Ya, mungkin begitu kan, makar di antara mereka hancur sendiri gitu ya. Walaupun tidak bertahan lama, karena nanti akhirnya 2 tahun setelah itu mereka bersepakat untuk langsung bunuh aja. Makanya kenapa keluar perintah langsung bunuh, tidak lagi diasingkan, tidak lagi diusir, langsung bunuh. Karena kalau ini kita udah kalah terus ya, gagal maning kata orang gitu kan, gagal lagi, pokoknya nggak ada lain, bunuh. Tetapi Allah selamatkan dengan hijrah menuju ke Madinah. Begitu kurang lebih. Ya, lanjutan singkatnya karena sudah jam 7 lewat ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mau ke kondangan, ada yang sudah Iya. Ya, baik, saya kembalikan ke Pak Marjana. Terima kasih, jazakallah khairan, luar biasa kisah hari ini dan melengkapi kisah-kisah yang sudah pernah kita terima. Setiap tahun kita bertemu dengan peringatan Isra Mi'raj, kita tentu mempelajari, dan hari ini khususnya saya banyak dapat pelajaran mengenai 7 pertemuan dengan 7 nabi di langit, 7 langit. Rupanya ini adalah bekal yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa, yang holistik, yang kafah, yang menyeluruh atau paripurna dari bekal untuk berdakwah. Kemudian yang saya tadi agak hanyut adalah kisah mengenai bagaimana pembuktian kepada kaum kufar. Kami sering mendengar bahwa Isra Mi'raj itu seolah-olah menjadi titik balik karena kemudian banyak yang menghina Rasul, gila, mulai dan segala macam karena menceritakan sesuatu yang tidak masuk di logika waktu itu, apalagi waktu di zaman jahiliyah dan ada kebencian. Sebagaimana sekarang
fakta saja karena ada kebencian tidak dipercaya fakta itu, apalagi itu sesuatu yang sifatnya sulit diterima di akal sehat. Tapi pembuktian yang tadi, dua pembuktian tadi yang mengenai bagaimana mengisahkan detail daripada Masjidil Aqsa dan kemudian kisah 3 kabilah, itu benar-benar baru buat kami, dan itu suatu yang unbeatable lah istilahnya begitu ya Pak Ustadz. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, kisahnya yang melengkapi dari apa yang sudah kita terima minggu yang lalu. Ada 2 pertanyaan di Zoom dan juga di FB Pak Ustadz, saya bacakan saja, mungkin mohon ditanggapi dengan singkat. Karena sebetulnya tadi sudah tersirat, sudah disampaikan, tapi karena ditanyakan. Yang pertama dari Bu Mariana, Assalamualaikum, semoga kita selalu dalam rahmat Allah SWT. Pak Ustadz mau nanya. Amin. Terkait anggapan umum terkait Isra Mi'raj bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Mohon jelaskan arti bertemu di sini. Apakah Nabi melihat atau mendengar suara Allah, atau apakah Allah itu memang adanya di langit paling atas? Bukankah Allah ada di mana-mana? Mohon penjelasannya. Kemudian di FB itu, Masya Allah, boleh tanya Ustadz, bagaimana caranya pengen bisa bertemu dengan Nabi Muhammad lewat mimpi? Suka ada cerita orang, bahkan sahabat yang sendiri nanya cerita mengenai mimpi bertemu Rasul. Mohon kiat-kiatnya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan yang pertama kaitan dengan bagaimana pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha, tadi sudah disampaikan ya, berjumpa dengan cahaya, tidak melihat wajah Allah ya, karena memang kita perangkatnya itu belum mampu untuk bisa melihat wajah Allah itu ya, jadi belum ya, tidak melihat wajah Allah, melihat cahaya seperti yang Nabi Musa, Allah berikan kemudahan untuk melihatnya. Nah, apakah Allah itu ada di langit? Ya, ada di langit. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Ya, di mana Allah itu? Maka Arab Badui mengatakan fis sama, di langit. Dan itu yang diakui dan dibenarkan. Bukankah Allah ada di mana-mana? Allah ada di mana-mana, tapi ini bukan zatnya. Yang ada di mana-mana itu adalah pengawasannya. Jadi jangan salah. Ya, yang ada di mana-mana itu adalah pengawasannya. Kalau Allah ada di mana-mana, pemahaman kita ada pada zat, nah ini agak sedikit rancu. Allah itu esa satu, jadi tidak mungkin ada di mana-mana. Kalau di Indonesia ada, nanti di sana ada, di sana, jadi Allah jadi tidak esa kan? Ini rancu dalam makna di mana-mananya itu apa maksudnya di mana-mana? Kalau keberadaan Allah ada di atas arsy-Nya di langit, ya. Tetapi pengawasannya ada di mana-mana, mengetahui kita. Bahkan Allah pengawasannya lebih dekat ya dibanding dengan urat nadi kita gitu ya. Itu maknanya secara singkat. Yang kedua, bagaimana mau bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Memang tidak ada tips dan trik khusus karena memang Nabi tidak pernah menyampaikan itu ya. Tidak pernah Nabi menyampaikan kalau kamu ingin bermimpi denganku maka lakukan ini. Ya. Makan ini, minum ini, ini enggak ada itu. Atau olahraga ini atau ibadah ini enggak ada. Hanya Nabi menyampaikan kalau orang yang bermimpi dengannya maka itu adalah benar dan itu adalah asli karena setan tidak bisa menyerupai beliau dalam mimpi. Hanya itu saja. Nah, tinggal bagaimana itu anugerah dari Allah. Ya tentu akan diberikan kepada orang-orang yang terpilih ya. Tetapi bukan berarti orang yang sudah bertemu dengan Nabi itu kedudukannya di atas orang yang tidak bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Tidak juga ya, karena ini kan satu anugerah ya. Anugerah itu ya diberikan kepada sesuatu yang memang pas gitu, tapi tidak menyatakan bahwa ini adalah lebih atau tidak lebih dari yang lain. Itu wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih sekali lagi jawabannya dan juga pencerahannya hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada hari ini dan juga yang sudah berinfak. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga Pak Ustaz juga senantiasa sehat, diberkahi dan dimudahkan untuk dakwahnya, termasuk untuk dakwah dukungan kepada Masjidil Aqsa. Baik Pak Ustaz, mohon izin ditutup dengan doa. Ya, baik, alhamdulillah kita sampai di penghujung acara, kita tutup dengan doa mudah-mudahan Allah berkahi segala aktivitas baik kita dan mudah-mudahan hati kita di masa Isra dan Mi'raj ini mengingatkan kita agar selalu terpaut dengan tanah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Masjidil Aqsa dan mudah-mudahan dengan segenap apa yang Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa memberikan yang terbaik untuknya sehingga Allah pun memberikan keberkahan yang terbaik untuk hidup kita.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma unsur ikhwanana al-mustada'afina fi kulli makan. Allahumma unsur ikhwanana al-mustada'afina fi kulli zaman. Allahumma unsur ikhwanana al-mustada'afina fi Palestina ya rabbal alamin. Allahumma ahrir masjidil aqsa min kaidil kafirin. Allahumma rzuqna ziyaratal masjidil aqsa ya rabbal alamin. Rabbana fil lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Terima kasih juga semua jamaah. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marjana. Terima kasih Pak Amin. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih.